Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, ya ada beberapa pertanyaan dari Sobat Football United terkait dengan Bang, siapa kira-kira talenta muda dari Manchester United yang punya peluang ya bersinar di musim ini, di musim depan. Setelah 2 musim Erik ten Hag di Old Trafford bersama dengan Manchester United, pelatih asal Belanda ini tidak ragu-ragu ya, bahkan cukup sering memberi kesempatan kepada pemain muda. Dan di saat ini sudah ada 2 pemain yang menonjol di 2 musim pertama dari Erik ten Hag. Nomor 1 adalah Alejandro Garnacho. Walaupun sebenarnya Alejandro Garnacho ini pertama kali diberi kesempatan sebelum Erik ten Hag datang ya kan, di masanya Ralf Rangnick, tapi ternyata Erik ten Hag lebih memberikan kepercayaan lagi, bahkan lebih beraninya ya, Alejandro Garnacho ini dijadikan alternatif setelah Cristiano Ronaldo bermasalah dan akhirnya meninggalkan Manchester United ya. Dan kita sudah tahu bahkan di fans Manchester United bagaimana chance FIFA Ronaldo menjadi FIFA Garnacho, karena memang ada semacam kayak pergantian dalam tanda kutip dari Cristiano Ronaldo selesai di Manchester United dan kepercayaan yang diberikan kepada Alejandro Garnacho oleh Erik ten Hag. Di musim kedua, Kobbie Mainoo. Sebenarnya Kobbie Mainoo sendiri kalau kita tarik ke belakang ya, di akhir-akhir 2 musim yang lalu itu Erik ten Hag sudah mulai memberikan kesempatan, paling tidak sering memasukkan Kobbie Mainoo ke dalam skuad Manchester United walaupun menit bermainnya belum tinggi. Nah, bagaimana dengan musim ini? Bagaimana dengan musim depan? Siapa kira-kira yang punya peluang akan menjadi breakthrough pemain muda Manchester United untuk bisa diberikan kesempatan di tim utama atau bahkan seperti Kobbie Mainoo maupun Alejandro Garnacho yang memberikan menit bermain yang juga tinggi. Langsung aja ya, menurut gue ada 2 pemain yang punya kesempatan seperti itu. Nomor 1 adalah Toby Collier. Toby Collier ini baru saja menandatangani kontrak baru dengan Manchester United. Artinya apa? Pemain ini ya praktis diberikan kepercayaan oleh tim kepelatihan Manchester United dan tentu saja dengan persetujuan Erik ten Hag. Bahkan kontrak barunya ini juga cukup panjang sampai dengan 2027, artinya 3 tahun lagi plus opsi 1 tahun. Jadi bisa sampai 2028, dan menurut gua ini merupakan periode yang panjang. Ada kepercayaan, ada pengharapan yang tinggi untuk Kobbie Collier, ya. Dan Toby Collier sendiri sebenarnya statusnya ini bersama dengan tim U21 Manchester United. Artinya ya dia memang pemain muda ya. Toby Collier sendiri saat ini berusia 20 tahun. Dia ini sebenarnya berasal dari tim Brighton, dan semenjak tahun 2021-2022, sekitar berarti 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, dia ini bermain bersama dengan tim U18 Manchester United, tapi hanya butuh 1 musim untuk dia promosi ke tim U21 Manchester United. Dan bahkan selanjutnya di musim kemarin dia beberapa kali cukup sering juga masuk ke skuad tim utama Manchester United, tentu saja latihan dan disertakan di pertandingan, walaupun Toby Collier ini masih belum mendapatkan menit bermain di Manchester United. Ini merupakan situasi di akhir musim lalu ya, bagaimana dia diikut sertakan ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace, menghadapi Arsenal, menghadapi Newcastle, dan juga menghadapi Brighton. Walaupun dia tidak diturunkan, tapi dia dilibatkan. Dan menurut gua, dilibatkan saja duduk di bangku cadangan untuk pemain muda
itu sudah merupakan sesuatu yang juga sangat besar sebenarnya ya. Artinya dia disiapkan untuk turun di pertandingan dan mungkin ada alasan taktik dan lain-lain sehingga dia tidak dimainkan. Tapi sekali lagi ini sudah merupakan dalam tanda kutip prestasi. Ketika diturunkan tentu saja itu puncaknya, tapi diikut sertakan saja ini sudah merupakan hal yang cukup besar bagi pemain muda, terutama Toby Collier. Toby Collier sendiri ini merupakan pemain tengah ya. Saat ini market value-nya disebutkan oleh SofaScore ada sekitar di 200.000 euro, masih belum tinggi dan menurut gue sangat wajar, masih belum mendapatkan menit bermain. Dan ya menurut gue dengan posisi tengah ini sesuatu juga yang menurut gue punya peluang Toby Collier ini untuk bisa diberikan kesempatan dimulai dari preseason dulu. Menurut gue seperti itu. Besar kemungkinan Toby Collier ini akan ikut ke squad preseason dan juga akan diberikan kesempatan bermain di preseason. Bagaimana ketika masuk ke kompetisi resmi, ini tergantung dengan situasi juga di atas lapangan. Bagaimana keadaan squad Manchester United utamanya di lini tengah, bagaimana komposisinya, pemain-pemain seperti apa saja yang ada di sana. Kalau melihat situasi saat ini ada banyak ketidakpastian, misalnya situasi Casemiro, misalnya situasi dengan Sofyan Amrabat ya. Menurut gua ini bisa jadi peluang bagi Toby Collier ini bisa dimainkan. Menarik juga untuk disaksikan akan bermain di mana Toby Collier, apakah akan bermain di gelandang bertahan ataukah bermain di midfielder center. Peluang sebenarnya terbuka dengan cabutnya beberapa pemain Manchester United, contohnya Donny van de Beek ya kan. Tentu saja ini seperti kayak dalam tanda kutip membuka lowongan untuk posisi lini tengah. Tapi persaingan di tim utama ini tidak main-main, ini keras ya. Kalau seandainya memang dia posisinya adalah gelandang jangkar, ya tentu saja ada pemain saat ini tentu saja masih ada Casemiro ya kan, tapi nanti misalnya ada Ugarte yang datang atau pemain lain ya dia harus siap bersaing dengan pemain tersebut. Bagaimana di posisi midfielder center pun juga demikian. Ada Kobbie Mainoo ya, ini juga nama yang sedang naik banget ini. Jadi Toby Collier harus berjuang betul pemain muda ini. Gua secara ringan amatiran ingin melihat bagaimana kiprah Toby Collier di preseason dulu ya. Dan kalau seandainya dia tidak bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi di musim ini, paling tidak bersama dengan Manchester United, peminjaman sekali lagi itu juga merupakan salah satu opsi perkembangan dari pemain muda. Nah, berbicara dengan pemain muda, tadi gue sebutkan ada dua nama kan, satu adalah Toby Collier dan yang lainnya gue melihat ada seorang Ethan Whitley, penyerang muda yang sudah mendapatkan debut ya di tim senior Manchester United. Sebenarnya ini masuk ke tim U18 bahkan masih di tim U18. Pemain ini bermain sebenarnya timnya adalah U18. Tapi Ethan Whitley ini juga sudah bermain untuk tim U21. Jadi ada promosi di sana. Usianya saat ini masih 18 tahun untuk penyerang ini. Masih 18 tahun tapi sudah bermain di tim senior dan juga langganan di tim U21. Jadi ada promosi yang juga sangat signifikan di sana. Bahkan pemain ini memang aslinya dari tim akademi atau tim muda Manchester United dengan kemampuan mencetak gol yang bagus ya bersama dengan tim muda Manchester United, baik itu U18 maupun juga U21. Dia sudah bermain cukup reguler, sangat reguler bahkan, serta juga cukup sering untuk mencetak gol di sana. Walaupun di tim senior belum, tapi menurut gue dengan diberikannya kesempatan Ethan Whitley musim lalu ini sudah menunjukkan ada kepercayaan yang diberikan oleh tim kepelatihan Manchester United untuk sang pemain. Dia terlibat di 3 pertandingan, artinya bermain di 3 pertandingan masing-masing ketika menghadapi Sheffield United, menghadapi Crystal Palace dengan menit bermain yang lumayan itu 11 menit, dan ketika menghadapi Arsenal, jadi menghadapi tim besar Arsenal pun dia juga sudah diturunkan. Dan dia juga terlibat di semifinal Piala FA menghadapi Coventry, walaupun pada saat itu dia hanya duduk di bangku cadangan. Tapi seperti gua katakan, untuk pemain muda berada di tim di bangku cadangan saja bersama dengan tim senior ini sudah merupakan
Prestasi yang cukup besar. Melihat situasi di lini depan Manchester United yang saat ini sudah datang Joshua Zirkzee, lalu ada Rasmus Højlund, kabarnya akan mencari satu striker lagi. Gue tetap melihat dia punya peluang untuk diturunkan karena Manchester United akan bermain di banyak pertandingan ya, baik itu Liga, Piala FA maupun juga Europa League. Ada peluang menurut gue bagi Ethan Whitley ini untuk dimainkan, dan ketika dia dimainkan gue harap dia bisa lebih matang. Musim lalu dia sudah mencicipi ya tim senior Manchester United, mudah-mudahan sudah ada rasa kepercayaan diri di sana. Dan ya sama seperti Toby Collier, gue yakin Ethan Whitley juga akan disertakan di preseason, mudah-mudahan demikian, dan ya bisa diberikan juga menit bermain, sehingga gue tertarik nih untuk melihat bagaimana penampilan dari sang pemain ini. Kurang lebih demikian ya, gue melihat dua pemain ini, Ethan Whitley dan juga Toby Collier. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, akan ada pemain lainkah atau ada nama lainkah dari tim muda yang mungkin bisa breakthrough ya di musim ini, musim depan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.